Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhaliza Mulyanti Lestari dengan NIM 22255210033 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep teori peluang, materi peluang bersyarat yang sudah saya bikin. Nah, di sini peta konsepnya. Di sini saya bagi materi peluang bersyarat itu ada lima, lima topik. Pertama itu peluang bersyarat, yang kedua hukum penggandaan, yang ketiga hukum peluang total, yang keempat kebebasan, yang kelima teorema Bayes. Nah, masuk yang pertama yaitu peluang bersyarat atau bisa kita sebut juga conditional probability. Peluang bersyarat itu adalah peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B. Nah, dapat dinotasikan seperti ini. Nah, ini tuh bisa dibaca sebagai peluang A dengan syarat B terjadi atau peluang A jika diketahui B. Nah, dari peluang bersyarat ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang A jika diketahui B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Jadi, untuk mencari suatu peluang bersyarat dapat kita rumuskan seperti ini. Yang pertama, dan ini lanjut ke yang kedua, yaitu hukum penggandaan. Nah, dari hubungan antara peluang A jika diketahui B sama dengan peluang A irisan B per peluang B, dan peluang B jika diketahui A sama dengan peluang A irisan B per peluang A, dapat diperoleh dua cara. Nah, ini ya caranya. Untuk menemukan peluang A irisan B. Yang pertama itu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A jika diketahui B. Dan yang kedua itu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B jika diketahui A. Nah, jadi ada suatu formula perkalian. Ini kan dikali ya peluangnya. Formula perkalian peluang, sehingga formula tersebut dinamakan hukum penggandaan atau law of multiplication. Nah, dari hubungan di atas ini dapat diperoleh juga untuk irisan tiga kejadian. Ya, tiga kejadian yaitu kejadian A1, A2, dan A3. Jadi, untuk mencari peluang dari irisan tiga kejadian yaitu peluang peluang A1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan peluang A1 ini peluang awalnya dikali peluang A2 jika diketahui A1. Jadi untuk mencari peluang A2 ini harus A1 dulu diketahui atau terjadi. Jadi A1 ini harus terjadi dulu baru bisa kita cari peluang A2. Lalu dikali peluang A3 jika diketahui A1 irisan A2. Nah, bisa juga untuk mencari peluang 4 kejadian, irisan 4 kejadian. Jadi sama aja misalnya peluang A irisan B, irisan C, irisan D itu sama aja. Yang awal itu kan A. Jadi kita tulis peluang A ini peluang pertama atau kejadian pertama. Lalu kejadian kedua itu kan B. Untuk mencari peluang B itu harus diketahui dulu A. Lalu lanjutnya itu peluang C. Jadi untuk mencari peluang C itu harus sudah ada hasil dari peluang A irisan B.
Nah, yang terakhir peluang D, jika diketahui peluang A, irisan B, irisan C. Nah, seperti itu untuk hukum penggandaan. Ini ada 2 kejadian, 3 kejadian, 4 kejadian. Nah, selanjutnya itu hukum peluang total atau law of total probability. Jadi hukum peluang total ini kan rumus jadinya seperti ini. Nah, rumus ini itu awalnya ini. Jadi ini untuk mencari suatu peluang A. Suatu peluang A sama dengan A irisan B dikali peluang A irisan B komplement. Nah, B komplement itu kayak lawannya dari B. Kalau misalnya ini dicarinya yang lulus gitu, siswa yang lulus, berarti B komplementnya itu siswa yang tidak lulus. Nah, dari rumus awal ini akan terjadi rumus yang ada di sini. Seperti yang tadi nih ya, ini peluang A irisan B itu kan jadinya peluang B yang ini. Peluang B dikali peluang A jika diketahui B. Nah, ini juga sama, namun B-nya diganti jadi B komplement. Itu untuk hukum peluang total. Selanjutnya itu kebebasan atau independence. Nah, suatu kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila terjadinya B itu tidak akan mempengaruhi peluang kejadian A. Nah, kalau yang ini itu kan yang ini kan peluang A-nya itu dipengaruhi oleh peluang B. Nah, kalau untuk kebebasan ini peluang A-nya tidak dipengaruhi, peluang B-nya tidak dipengaruhi dengan peluang A. Nah, dapat kita tulis itu P A irisan B peluang A jika diketahui B, peluang A kali peluang A, peluang A jika diketahui B, peluang B jika diketahui A itu sama dengan peluang B. Jadi dari kedua ini tidak ada yang saling mempengaruhi maupun peluang A maupun peluang B. Lanjut ke teorema Bayes. Untuk teorema Bayes sendiri ini dari kan ada peluang BK jika diketahui peluang A. Nah, dari rumus ini itu sama aja awalnya itu peluang B A irisan A per peluang A sama dengan ini dari ini atasnya jadi seperti ini. Nah, peluang A-nya diganti dengan yang ada di sini. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Peluang A jika diketahui BI dikali peluang BI. Nah, jadi diperolehlah dari hasil teorema ini dapat didapatkan rumus teorema Bayes.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kata konsep yang sudah saya bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.